cloud server. Iya. Oke. Man hilang man, Mas Eka man. Iya, apa? Nah, ini the meeting is being recorded nih. Iya, Oke ya? Hati-hati Wan, direkam nih Wan. hati-hati Wan, Iya, direkam. Ada jejak digital. saya nggak. Udah aman, udah pakai peci aman. Oh, kalau Om pakai peci Bimo. aman gitu kayak kamu tuh. Salam Di pause dulu aja kali ya. Ini. Nah, cari posisi dulu. Keputus ya Mas ya? Iya. Iya Mas. Halo Mas Keputus Adi. ya Mas ya? Iya. Bahkan barusan dibenerin mana sih? Sampai mana tadi? Sampai ya diulang lagi juga nggak apa-apa Mas. Iya. Baru bentar. Jadi Nabi mengatakan orang itu tidak dikatakan iman kalau tidak iman adanya qadar. Meskipun qadar itu tidak termasuk rukun iman yang dikasih nomor 6 perkara tersebut gitu. Bahkan dalam hadis lain kan al imanu bil qadari khairi wa syarihi yudhibul hasna wal hazan. Jadi iman kepada qadar baik qadar yang baik atau yang jelek itu bisa menghilangkan kesulitan atau kesusahan yang kecil maupun kesusahan yang besar. Artinya kalau orang itu yakin adanya qadar Allah, qada dari Allah, qadar dari Allah, hatinya tenang, hatinya tentram, hatinya pasrah. Hatinya yakin bisa khusyuk dalam ibadah. Barangkali saya tidak akan perbanyak mukadimah ini karena pembahasannya kalau nanti dibahas banyak ya Mas Adi ya. Jadi mungkin kita mulai saja. Kita buka dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Hadid. Al-Hadid itu adalah besi. Artinya adalah hati itu besi. Dalam ini hati itu Allah menceritakan manfaatnya besi. Gitu ya. Jadi dalam dikasih nama surat. Jadi besi itu bisa manfaat, ini kan, bisa, ini kan, bisa juga buat mudorot. Jadi besi itu bisa ada manfaatnya bagi manusia, juga ada kejelekan untuk manusia dari besi. Itu nanti dibahasnya dalam surat Al-Hadid ini, surat ayatnya 25. Dibahas itu. Sebelum saya ini, saya baca dulu supaya agak sedikit ada bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la tasau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul adzim. Moga Mas Adi dibaca artinya Mas Adi. Ya. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Hmm. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Lanjut ya Mas. Ya lanjut aja.
Yang demikian itu kami tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, itu tujuannya. Jadi ini penjelasan tentang qadar atau kodok dan penjelasan qadar. Lalu tujuannya qadar itu apa? Nih, sini dua ayat ini akan dibahas itu. Tentang kodok, tentang qadar, dan maksudnya qadar. Gitu. Tujuannya qadar. Jadi Allah mengatakan ma'asoba tidak akan menimpa min musibatin dari musibah. Fil ardi di bumi. Ya, termasuk bencana alam, longsor, banjir dan sebagainya. Jadi wala juga tidak fi anfusikum dalam diri kalian. Badannya sakit, ya, kecelakaan, kalau badan. Illa kecuali fi kitabin dalam kitab mingkobli sebelum nabro'aha menjadikan kami pada qadar atau mewujudkan kami Allah pada qadar itu. Jadi semua yang menimpa pada kalian, semua yang menimpa pada alam itu sudah diciptakan oleh Allah sebelum terjadinya. Kalau dalam ayat ini. Jadi musibah yang menimpa alam, menimpa kalian itu sudah tercatat dalam kitab sebelum Allah menjadikannya atau mewujudkannya. Ini yang namanya kodok ya Mas ya? Jadi perjalanan makhluk ini kodok namanya. Ini namanya kodok. Jadi sebelum Jadi yang terjadi, tertulis sebelum ini, terjadi yang wujud, tertulis iya, yang tertulis kodok. itu kodok. Jadi implementasinya adalah qadar. Itu. Kejadiannya itu kodar. Qadar. Tulisannya adalah kodok. Tuh. Makanya kalau Anda sudah paham tentang adanya kodok, adanya qadar, tidak akan mempermasalahkan. Jadi tenang hidupnya. Sudah itu sudah digariskan oleh Allah, bahasanya gitu Mas ya. Itu sudah digariskan oleh Allah semuanya. Apa yang terjadi? Adanya orang itu jadi resah, gelisah, susah, ya kan? Itu karena tidak terima. Tidak yakin adanya itu. Adanya kodok dan qadar. Sehingga banyak ya kan pertanyaan pertama. Jadi kalau dalam hadis itu kaifa. Ya, gitu, bagaimana? Nah, itu kan menjadikan susah. Bahkan manusia sesuatu yang belum terjadi pun juga jadi susah juga. Memikirnya belum terjadi, malah susah sendiri. Kan gitu kan. Itu terjadi dalam kehidupan manusia. Jadi ke depan sebelum terjadi sudah dipikirkan, kemudian dibangun tidak mungkin atau kesulitannya kelihatan, sudah buat gelisah sendiri. Padahal dalam kenyataan sebagai manusia yang normal ya termasuk saya juga ada angan-angan seperti itu. Tapi jangan itu menguasai. Sehingga membelenggu hati kita, perasaan kita hanya susah dalam hati kita. Boleh punya angan-angan, punya pendapat, akan punya pemikiran, tapi jangan sampai terbelenggu dalam pemikiran sesuatu belum terjadi. Meskipun secara teori udah menjelaskan seperti itu secara teori, tapi kan belum terjadi. Kan bisa saja Allah merubah, tidak sesuai bisa kalau dalam anganan kita. Ini kan. Seperti yang terjadi sering banyak ya orang-orang usaha biasanya kan. Wah nanti kalau nggak gini nanti begini, baru belum tentu sehingga jadi susah sendiri. Akhirnya berbuatlah kesalahan-kesalahan. Akhirnya berbuatlah kurang yakin adanya qadar dari Allah. Maka di sini jelaskan oleh Allah bahwa segala musibah yang terjadi di dunia atau yang menimpa diri kalian itu Allah ciptakan sudah tertulis dalam Lauhil Mahfuz dan diciptakannya sebelum terjadinya musibah atau belum terjadinya qadar. Ini namanya qadar. Ini namanya qadar. Ya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu bagi Allah mudah. Kan terperinci semua.
Bagaimana catatannya? Bagaimana bukunya? Nggak usah kita pikirkan. Kalau dalam soal Al-An'am itu ada sampai jatuhnya daun dari tangkai pohon itu ada kodarnya. Itu ada dalam soal Al-An'am dibahas itu. Jadi sampai dahan yang jatuh dari tangkai pohon itu sudah ada catatan. Bagaimana kalau menulis semua segala yang terjadi, semua yang ada di dunia langit itu? Berapa bukunya, berapa laptop misalnya. Biasa kita pikirkan itu zatnya. Menulis kodoknya, kodar itu bagi Allah. Maka nggak perlu kita bayangkan bagaimana kan dunia begitu luasnya, makhluk begitu banyaknya. Baik makhluk yang kadang kelihatan dan tidak kelihatan, yang besar maupun kecil. Kita tuh gampang, tidak sulit. Nah, teknologi-teknologi yang suatu bayangan, begitulah adanya kodok. Sekarang itu dengan plastik kecil begitu, itu bisa terisi dengan data sekian itu. Sekarang sudah ada seperti itu. Inilah kodok Allah. Nah, termasuk manusia. Termasuk manusia. Di kodoknya itu suatu, kalau manusia, di kodok ini waktu zaman arwah sebelum adanya, bahkan kalau dalam hadisnya nanti di bawah dibahas nanti. Yang saya tulis lah. Jadi kalau yang saya tulis, kodok itu sebelum terciptanya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum ada langit dan bumi, kodok sudah terjadi. Gini, saudara. Maka saya sampaikan tadi dari awal, ketika orang itu yakin adanya kodok, adanya kodar dari Allah, tidak ada alasan dia resah dalam hatinya. Yang adanya keyakinan, ketakwaan, ketenangan, dan ketentraman dalam hati. Sehingga ibadahnya sudah khusyuk, bisa tawaduk kepada Allah, ya kan? Bisa benar-benar yakin, ya kan? Ada keberadaan Allah, yakin dengan kebaikan yang dilakukan akan dibalas oleh Allah. Nah, kemudian likaila ta'sau ala ma fatakum. Jadi tujuannya itu adalah supaya kamu tidak putus asa terhadap sesuatu yang luput bagimu. Jadi adanya ditulis sebelumnya itu ternyata tidak dapat, luput. Kalian tidak putus asa, tidak susah, tidak resah, tidak gelisah, tidak susah. Jadi tidak putus asa. Tetap iman kepada Allah, tetap yakin kepada Allah, tetap khusyuk kepada Allah. Tidak merubah keyakinannya, tidak merubah keimanannya, tidak merubah ketakwaannya, tidak merubah cintanya kepada Allah. Itu. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Jadi kalau tidak mendapatkan yang diharapkan, dia tidak putus asa, tidak susah, tidak resah. Bahkan tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan lingkungannya atau orang sekitarnya, tidak. Jadi wala ta'sau ala ma fatakum. Kemudian wala tafrahu bima atakum. Terus wala tafrahu bima atakum. Dan tidak merasa bangga yang berlebihan terhadap apa-apa yang diberikan pada kalian. Jadi kalau mendapatkan, dia tidak merasa bangga yang berlebihan. Merasa sombong, merasa hebat, merasa untung sendiri, sukses sendiri, tidak begitu. Bahwa apa yang didapatkan itu memang dari Allah. Rahmat dari Allah. Karunia dari Allah, pemberian dari Allah. Jadi tidak menyombongkan diri.
dalam fakta kehidupan, ternyata ketika manusia berhasil dengan apa yang diupayakan, dia Teko hilang lagi ya? Kayaknya signal lagi jelek. Ya nih, Oh, kok gitu? Kenapa bisa jelek, Man? ya nggak Mas Eko kayaknya. Dari tadi Oh, di Mas putus-putus dulu. Ekonya. Oh, Dari tadi putus-putus terus dia. oh. Ya udah lo sebagai wakilnya lanjutin deh, Man, pembahasannya. Kenapa nggak lu aja? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh. Sorry ya, Sambil gue nunggu sambil makan nih. Pak Ustadz menyambungkan sinyalnya. Gimana kabar, Man? Alhamdulillah baik. Baik semuanya ya. Ada Iwan Tigor, ada Assalamualaikum. Bimo, ada Toyo, Mbak Rina, Om Tony. Man, makan apa lu, Man? Onigiri, Waduh. cover, Waduh, Man. belum makan. Ya, Ustadz Ukila, sambung. Ya, kita mainnya pisang aja, Man. Nanti soalnya kalau makan yang berat-berat dimarahin sama Mbak Rina. Ini gue pause dulu aja kali ya recording. Dapat ya? Iya, Mas Adi. Kodarnya. Tadi sampai mana tadi ya? saya nggak perhatikan ke laptopnya nih. Sampai mana yo? Sampai kodok. Iya, kodok ya. Kan. Jadi pakai apa aja? Ya Mas, lebih lancar. Ini tadi adalah kodok ya. Jadi Iya. tujuan adanya kodar ditulis terlebih dahulu itu penjelasannya adalah di dalam surat Al-Kahfi 23 ini, tujuannya likaila ta'saw ala ma fatakum wala tarhu bima atakum. Jadi supaya kamu tidak putus asa atau susah gelisah terhadap segala sesuatu yang kalian harapkan tapi luput, tidak kalian dapatkan. Dan tidak sombong terhadap apa-apa yang kalian hasilkan. Itu tujuannya. Jadi adanya kodok itu kan supaya manusia itu nanti nggak kecewa kalau nggak mendapatkan apa yang diharapkan, ya kan? Juga supaya tidak dia sombong kalau dia berhasil atau mendapatkan yang diharapkan. Jadi tujuan ada kodok ini adalah baik bagi Allah, untuk manusia. Karena sifat manusia itu kecenderungan kalau udah punya potensi dan potensinya sukses, berhasil biasanya gitu. Kecenderungan sombong itu sangat besar. Sangat besar. Itu ya. Jadi qadar atau pelaksanaan kehidupan manusia ditulis Allah sebelumnya, tujuannya supaya manusia itu tidak putus asa, tidak susah kalau mengharapkan sesuatu tidak berhasil atau usaha sesuatu tidak berhasil. Dan apabila berhasil supaya dia tidak sombong. Sehingga lupa kepada Allah. Termasuk qadarnya manusia itu kalau dijelaskan dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf itu nomor surat 7 ya. Ayat 172. Mas Adi bisa dibuka, Mas Adi. Surah Al-A'raf surat 7 ayat 172. Surat 7. Ayat berapa, Mas? 172. 172. 172.
172. Oke. Dan ingatlah Ya. ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan." Ya, ini kodok Mas Adi. Ini kodok. Ini adalah surat kodok. Lanjutkan Mas Adi. Ayat berikutnya 173. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu. Sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dulu? Ya. Satu ayat lagi. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Ya. Jadi inilah istilahnya persaksian atau janjinya manusia kepada Allah. Bisa juga dikatakan sebagai kodok atau perjanjian. Jadi di zaman arwah, masih arwah manusia itu ada di dalam sulbi mereka, masih dalam zaman arwah ini, belum lahir di dunia. Allah sudah menjanji pada mereka. Jadi wa'id akhoda rabbuka min bani adam min duriyatahum. Jadi ketika Tuhanmu mengambil anak Adam dari punggung atau sulbi-sulbi mereka, keturunan mereka. Lalu Allah mengatakan wa asyhadahum ala anfusihim. Allah mempersaksikan pada diri mereka dengan katakan alastu birabbikum, bukan aku Tuhan kalian. Qalu bala, iya ya Allah. Syahidna, kami menyaksikan. Nah, ini ditulis oleh Allah ini. Jadi persaksian ini ditulis oleh Allah. Sebagai bukti bahwa anak Adam itu telah berjanji kepada Allah. Ini bagian daripada mirip dengan kodok. Cuma berupa perjanjian. Supaya apa? Antakul yaumil qiyamati inakuna an hada ghafilin. Sesungguhnya kami supaya nanti tidak mengatakan bahwa kalian mengatakan bahwa kami di hari kiamat itu lupa. Jadi ketika dia tidak ibadah kepada Allah sampai ajalnya, lalu di hadapan Allah dihakimi. Allah bertanya, kenapa kamu bisa melakukan ini? Wah ya Allah, saya tidak tahu. Nah, supaya tidak mengatakan begitu. Maka di perjanjian di zaman Allah sudah dibuat perjanjian oleh Allah. Ya kan? Nah, dalam hadis ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah. Dalam hadis jelas oleh Allah. Ini hadisnya dalam hadis Abu Dawud Kitab Sunnah juz 8. Jadi kalau saudara-saudara melihat nanti di hadis nanti dalam hadis Abu Dawud ada juz 8 Kitab Sunnah. Jangan cari aja hadis ini tentang ayat ini. Selalu sekarang udah banyak lah di Google, bisa dilihat itu. Jadi Nabi ditanya tentang pengertian ayat itu. Lalu Nabi menjelaskan innallaha azza wa jalla khalaqa Adam summa masadzarahu. Sesungguhnya Allah yang Maha Agung menciptakan Nabi Adam. Summa masadzar, kemudian Allah mengusap punggung Nabi Adam. Biyaminihi, dengan tangan kanan Allah. Fastakhraja minhu dzurriyyatan, maka dari telapak tangannya, dari tangan Allah inilah tampak arwah keturunan turunan anak Nabi Adam. Summa fastakhraja minhu dzurriyyatan, maka keluarlah dari punggung Nabi Adam yang diusap oleh Allah itu keturunan-keturunannya. Faqala, lalu Allah berfirman, khalaqatu haula'i lil jannati. Allah itu menciptakan aku, haulai mereka itu yang tampak tadi, lil jannati, untuk surga.
Fa bi amali ahli jannati ya'malun. Maka dengan amalan-amalan ahli surga mereka nanti di dunia beramal. Udah selesai begitu. Summa masaha, lalu Allah mengusap lagi dohrohu pada punggung Nabi Adam. Fakhtaroja minhu duriatan, juga tampak keturunan-keturunannya secara arwah. Fakola, lalu Allah berfirman, kola itu haulai linnari. Aku ciptakan ini untuk ahli neraka. Untuk neraka. Fabi amalin nari ya'malun. Maka dengan amal-amal neraka lah nanti ketika hidup di dunia dia akan mengerjakannya. Faqala rajul, maka berkatalah seseorang, ya Rasulullah, fabimal amal. Fabimal amal. Untuk apa beramal? Nah, gitu kan. Jadi kalau memang sudah diciptakan ini ahli surga, ini ahli neraka, ada yang bertanya. Nah, kalau gitu untuk apa beramal? Nggak usah beramal pun, kalau yang ciptaannya surga, ya surga, tanpa beramal, tanpa iman, tanpa takwa gitu. Gitu kata ini logikanya gitu. Sebaliknya kalau dia calon Islam ciptaannya neraka, ya walaupun dia beramal baik atau iman pada takwa, ya tetap masuk neraka. Untuk apa beramal? Lebih baik diam saja, nggak usah usaha apa-apa gitu. Itu kata seseorang zaman itu. Bertanya pada Nabi. Lalu faqala Rasulullah SAW, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi, idza khalaqal abda lil jannati, ketika Allah menciptakan hamba untuk surga, istamalahu bi amalil jannati, maka Allah menyuruh atau memerintahkan padanya untuk mengamalkan amal ahli surga. Hatta yamuta ala ahli amil ahli jannati, sampai dia mati dalam keadaan amalan-amalan ahli surga. Artinya, kalau dia diciptakan oleh Allah untuk surga, maka Allah memberikan hidayah pada dia, memberikan petunjuk kepada dia, membimbing kepada dia untuk beramal amalan ahli surga. Gitu. Jadi senang dia beramal di surga. Berbuat baik senang dia, mengaji senang dia, ibadah senang dia. Ya kan? Rukun dengan orang lain senang dia. Jadi senang berbuat baik. Jadi kalau diciptakan oleh surga, kata Nabi, maka Allah akan mendorong dia, membimbing dia, ya kan, mengilhamkan dia, menggerakkan hatinya untuk selalu berbuat baik, mengamalkan amal-amalan dari surga. Itu Pak. Jadi tanda orang memang diciptakan oleh Allah sebagai orang yang baik, orang yang beruntung, orang sukses akhirat surga itu, ya disenangkan hatinya untuk berbuat baik. Dia tidak menyesal, ya kan? Dia tidak merasa rugi dalam berbuat baik. Entah itu ucapan, perbuatan, atau perasaan. Itu senang dia. Gitu. Sebaliknya, ya kan, akhirnya faidokilahul bihil janata. Akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Sebaliknya, wa idza khalaqal abdalil nari. Ketika Allah menciptakan hamba itu untuk neraka, kata Allah, kata Nabi, ketika idza khalaqal abdalin nari, ketika Allah menciptakan hamba itu neraka, dan istamalahu bi amalin nari, maka Allah akan mendorong orang itu, buat senang orang itu untuk mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Jadi dia senang maksiat, dia senang selalu berbuat kesalahan, dia senang berbuat dosa, senang memfitnah dan sebagainya. Jadi dia merasa bangga, merasa puas dia kalau melakukan kesalahan-kesalahan itu. Yang melanggar aturan agama, melanggar aturan adat istiadat, melanggar aturan lingkungan masyarakat, itu dia malah bangga, dia malah senang dia. Itu kalau dicalonkan ahli neraka seperti itu. Insya Allah ini kebalikan kita. Kalau kita itu malah resah, nggak sholat. Udah waktunya sholat, nggak sholat, resah hati kita, betul nggak? Ya kan? Jadi kalau kita resah, berarti itu iman kita dijaga oleh Allah. Berarti iman kita itu dicalonkan oleh Allah. Iman kita itu berarti dibimbing oleh Allah. Nah kalau orang yang di neraka itu malah puas dengan kemaksiatannya, puas dengan kesalahannya, puas dengan dosanya. Itu tidak sedikit orang seperti itu. Orang maksiat malah bangga. Dia berbuat zina bangga, ya kan? Dia narkoba dia bangga, dia judi berjanda, masa bangga. Perasaannya kalau orang itu berbuat maksiat seperti sikapnya preman-preman seperti perasaannya itu orang yang hebat. Nah, itu orang lemah namanya. Terutama lemah iman takwanya pada Allah.
Sehingga istamalu alinari hatta yamuta ala alinari. Jadi Allah mendorong orang itu, membuat dia senang pada amalan neraka sampai dia mati. Kan? Fadkhilahu bihin nar, akhirnya Allah masukkan dia dalam neraka. Ini Pak. Nah, orang yang kan ini sudah dikodol oleh Allah Pak. Siapa yang masuk surga, siapa masuk surga untuk manusia Pak. Nah, cuma ciri-cirinya orang yang memang dicalonkan oleh surga seperti itu. Kan? Dia semangat, senang berbuat baik, cinta kepada kebaikan, usaha untuk baik-baik. Ya kan? Dia menyesal kalau tidak berbuat baik. Dia mencintai, senang dalam melakukan kewajiban-kewajiban. Dia merasa dosa kalau tidak melakukan kewajiban. Itu tandanya orang dibimbing oleh Allah. Berarti ditulis oleh Allah, dicalonkan oleh Allah untuk surga. Tapi saya yakin saudara-saudara kita semua insya Allah akan merasa seperti itulah. Ya kan, insya Allah kalau kita berbuat baik, insya Allah merasa senang, insya Allah semangat. Justru sebaliknya kalau berbuat tidak baik, pasti akan gelisah, akan susah. Nah itulah iman. Maka biarkan kalau hati kita nggak senang berbuat jelek, ya kita selainnya ingin menghindari kejelekan, ya biarkan saja, itu karena iman namanya, itu takwa. Ya kan? Ya buktinya dicalonkan baik oleh Allah hari ini, sore hari ini ya usaha, walaupun ada aktivitas yang lain, tapi mempersungguh untuk bisa tetap mengaji, meningkatkan iman takwa pada Allah. Itu penjelasan dalam ayat. Itu contoh mirip dengan istilahnya kodoknya Allah. Jadi manusia itu udah Kemudian Pak, kalau di Sahih Muslim, saya Mbak, ini Sahih Muslim ada hadis seperti ini Pak. Ini Sahih Muslim ada kuning kan sih ya. Ini juga ada juz 8 Pak dalam Kitabul Qadar. Dalam Kitabul Qadar. Ini mungkin jadi Nabi menjelaskan inahadakum yujma'u khuluquhu fi batini ummi arba'ina yauman. Nah, setelah ini terjadilah qadar Pak. Qadar, jadi maaf belum. Qada itu akan melekat qadar. Jadi pelaksanaannya manusia atau lahir dunia itu kan di batu itu kan sudah ada catatan, ada tulisannya. Nah, ini akhirnya ada proses kodok ini. Jadi ini proses kodok. Inahadakum yujami'ul khuluquhu fil batin ummi arba'ina yauman. Ini proses kodok Pak. Proses kodok menjadi kodar. Sesungguhnya salah satu kalian dikumpulkan khuluquhu, kejadiannya atau ciptaannya fi batani ummi, dalam perut ibunya arba'ina yauman, 40 hari. Prosesnya hubungan suami istri, lalu ada sperma yang membuahi. Ini ada dalam rahim seorang ibu 40 hari. Sumayakunu fi dzalika alaqatan mislu dzalik. Suma kemudian atau lalu yakunu ada fi dzalika dalam demikian itu 40 hari alaqatan segumpal darah. Mislu dzalika semisal itu 40 hari. Jadi begitu dibuahi 40 hari kemudian, Mbak. 40 hari kemudian itu berupa darah kental. Darah kental. Sumayakunu fi dzalikal mudghatan mislu dzalik. Sumayakunu kemudian ada atau lolo ada fi dzalikal dalam demikian 40 hari pertama mudghatan segumpal daging. Mislu dzalika semikian itu 40 hari. Jadi 40 hari kedua 80 hari atau kurang lebih 2 bulan setengah, kurang lebih ya. Nah, 3 bulan. Jadi 40 hari kedua berarti kurang lebih 3 bulan. Jadilah segumpal daging. Segumpal daging, mudghatan. Summa yursalu al-malaku. Setelah segumpal daging ini lah Pak, kurang lebih antara 3 bulan sampai menjelang 4 bulan, disitulah diutus malaikat. Kita ingat Pak, adat kita, masyarakat kita, ketika usia kehamilan seorang ibu antara umur 30 40 bulan itu ada selamatan Pak. Ya gitu ya, biasanya gitu ya. Ngundang pengajian. Karena Pak, di saat itulah Pak, qadar ditentukan.
qadar ditentukan, Pak. Jadi dengan adanya pengajian itu harapannya, dengan adanya doa itu harapannya nanti qadar itu ditulis qadar baik gitu loh, Pak. Maksudnya gitu. Jadi masyarakat itu punya keyakinan, punya kefahaman seperti itu. Ya nggak usah disalahkan, Pak. Meskipun di zaman Nabi tidak terjadi pelaksanaan itu, nggak ada selamatan, doa bersama, nggak ada. Jadi itu hanya punya harapan saja. Apa termasuk bid'ah? Ya nggak berkaitan bid'ah dan tidak. Gitu. Kan itu punya orang doa berharap kan boleh-boleh saja kan. Mungkin karena dengan doanya sendiri kurang yakin, jika undang orang-orang lain, ya kan, undang ustadz, undang guru, undang masyarakat atau tetangga itu, ya kan? Barangkali itu ya, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Yang penting jangan sampai kewajiban saja. Ya kan? Hanya kalau memang senang, ingin berharap, ya silakan. Orang yang berharap, orang berdoa kok disalahkan, ya gitu. Ya mungkin yang saya jelaskan ini, mungkin ada juga sebagian tidak terima, Pak. Tapi sebagian juga ada yang terima. Kita nggak usah mikir yang tidak terima, mikirlah yang terima saja, supaya nggak susah. Gitu. Jadi antara 3 sampai 4 bulan inilah datanglah yusalul malaku, diutus oleh malaikat. Malaikat khusus menangani kehamilan seorang ibu. Jadi memang ada malaikat itu yang memantau, Pak. Jadi khusus utusan Allah pada kan ibu-ibu hamil. Kalau sekarang kan ada utusan apa kan di pemerintah, ada utusan pemuda, utusan apa gitu ya. Nah, kali ini ada malaikat khusus Allah memang diutus untuk ngurusin orang hamil. Jadi summa yusalu malaku fayang faku fihi ruh. Nah, di saat itulah Allah menunjukkan ruh. Di saat 3 bulan atau 4 bulan itulah ruh ditiupkan ke dalam janin yang ada dalam itu. Maka ketika umur segitu biasanya, Pak, detak jantungnya itu lebih keras biasanya dibanding dari awal. Karena di saat itu ruh ditiupkan oleh Allah. Jadi ruh itu, jadi kehidupan sudah mulai ada di situ. Kalau sebelumnya kehidupan tidak sempurna, tapi begitu 3 bulan, 4 bulan, itu kehidupan sudah sempurna, karena ruhnya sudah ada. Jadi mulai dia hidup. Gitu, Pak. Mulai dia hidup. Jadi ini proses, Pak. Jadi prosesnya ruh itu antara 3-4 bulan. Kalau proses sudah lahir, orang itu mengerti antara 6-7 tahun. Nah, itu ya. Makanya semua ada proses. Ada proses. Wa yumaru bil alimatin. Nah, di saat itu juga diperintahkan atau ditentukan 4 kalimat. Wa yumaru dan diperintahkan bi arba'ati kalimatin dengan 4, ya kan? 4 kalimat. Ya kan? Bi kitabin dengan tulisan, dengan menulis, jadi sebagai catatan yang ada. Jadi di saat itulah Allah langsung menstempel 4 kalimat, Pak. Mengkodar, ya kan, 4 kalimat pada janin itu, Pak. Di dalam rahim itu, kodar ditentukan oleh Allah. Kodar yang berada di kodok, Pak, diambil di kodok itu, diletakkanlah langsung, ditempelkan kepada jasad bayi atau janin yang ada dalam rahim. 4 kalimat. 1, rezekihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa syakun au sa'idu. Jadi 1 tentang rezekinya, 2 tentang ajalnya, 3 tentang amalannya, ini kan? Keempat tentang untung dan celakanya dia. Ini ditentukan oleh Allah di dalam rahim. Jadi 4 kalimat inilah dari kodok diambil, ditempelkan atau dimasukkan, distempelkan, diplek kepada janin itu dalam rahim. Tentang berapa atau bagaimana masa keadaan rezekinya nanti. Terus kontrak umurnya berapa. Kemudian perilakunya bagaimana. Kemudian apakah dia orang sukses atau orang yang susah. Orang yang untung atau yang celaka. Ini ditentukan itu. Kembali lagi, maka masyarakat kita tuh di saat itu berharap sekali pada Allah dengan doa, dengan selamatan, dengan buat tumpeng, buat apa itu. Harapannya agar 4 kalimat ini adalah 4 kalimat yang baik. Ya kan? Perilakunya baik, akhlaknya baik, kemudian dia sukses dalam hidupnya. Tidak celaka, tidak susah, bahkan tidak payah. Itu. Ceritanya seperti itu, Pak. Ini dalam Sahih Muslim, Kitabul Qadar juz 8 kalau dilihat. Gitu. Nah, akhirnya tentang penjelasan berikutnya seperti tadi, Pak. Sehingga
begitu dia lahir, kalau kodanya dia baik, ya Allah akan membimbing. Tapi kalau kodanya dia bukannya orang yang belangsatan, orang yang akhlaknya jelek, ya Allah kan membuat senang dia pada pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Sampai ajalnya, sehingga dia masuk kepada, ya kan, di sisi Allah masuk pada tempat yang dikodarkan oleh Allah. Nah ini makanya kalau ada orang yang hamil, ya kehamilan itulah maka supaya diusahakan ibunya ya baik, banyak ibadah, bapaknya juga demikian, banyak berharap, berdoa pada Allah untuk minta kebaikan sang janin. Gitu. Itu dalam Sahih Muslim, ya kan, juz 8. Itu tentang contoh qada dan qadar. Kemudian kita kembali kepada materi, yaitu bisa dibuka surat, ya kan, surat Al-Qamar, ya kan, ayat 49 sampai 50. Tapi terutamanya dalam tentang ayat 49. Bangun Mas Adi. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Perintah kami ketika menghendaki sesuatu hanyalah dengan perkataan sekali saja seperti kejapan mata. Iya. Di situ bikodarin ya, lafaz bikodarin diartikan ukuran ya. Kodar itu ketentuan. Oh, Ya. Itu lafaznya di oke. Arabnya saja kan. Inna sungguhnya kami Allah kullu syai'in pada tiap-tiap sesuatu, khalaqnahu menciptakan kami pada kullu syai'in pada tiap sesuatu bikodari dengan kodar, dengan ketentuan, dengan ukurannya. Ya. Memang kadang-kadang dalam bahasa terjemah itu kadang-kadang ya begitulah kondisinya ya. Kalau tidak hati-hati malah tidak sesuai gitu. Bikodarin itu bahasa kita, kodar itu bahasa Indonesia. Kalau ukuran itu ya ukurannya ya, ketentuannya lah kan gitu, maksudnya gitu ya. Jadi ketentuan dia ya kodarnya lah, paling mudah itu kodarnya saja. Jadi segala sesuatu itu kami ciptakan sesuai dengan kodarnya atau sesuai dengan kodok. Ya, masih sesuai dengan kodok tulisan tadi. Jadi ciptakan itu sesuai dengan yang sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah. Jadi kodar itu terjadi ya sesuai dengan tulisan yang ada. Lalu Allah menjelaskan dalam prakteknya, ketika saya menghendaki sesuatu, menentukan sesuatu, ya kan? Ya hanya satu kalimat, satu kalimat, seperti cepat segera terjadi, ya kan? Seperti kedipan mata yang tidak lama. Kalau dalam surat Yasin itu ada, wa idza arada kullu syai'in ayyakulu kun fayakun. Wa idza aradana ayyakulu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki, hanya Allah kata kun fayakun. Selesai jadi. Jadi artinya Allah menciptakan qadar itu sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan ketentuannya, tidak dibuat lagi oleh Allah. Jadi qadar itu berjalan sesuai dengan yang sudah telah ditentukan. Sesuai yang telah tertulis di dalam akan kodok. Nah sekarang bagaimana kita lagi? Nah, kita sudah terlihat bahwa orang yang terbaik sudah kelihatan. Yang benar terbaik agama Islam, ibadah kepada Allah. Ini tanda-tanda orang yang dikodar baik oleh Allah. Dikodok baik oleh Allah. Itu tanda-tandanya. Sebagai hadis tadi, kalau orang itu memang oleh Allah dikodar baik, ya kan, dia ditakdirkan baik, ya Allah mendorong, memberikan kemudahan, memberikan jalan, memberikan support oleh Allah. Di Allah dikasih Allah. Ada aja ketentuannya bisa mengaji, ada untuk ibadah. Ya kan? Kemana saja ada saja jalannya untuk bisa ibadah, walaupun kadang-kadang ada cobaannya, ada ujiannya, ada kesulitannya, tapi luar biasa kan orang iman, orang Islam ini Kak. Dalam keadaan sulit saja ingin bagaimana tetap sholat berjalan, kan gitu Pak ya. Karena sulit bagaimana tetap mengaji berjalan, kan hebat. Itu hebatnya orang iman. Karena apa? Allah selalu memberikan bimbingan, Allah menuntun, Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan jalan. Misalnya kalau kita tidak ditakdirkan iman takwa pada Allah, ya sulit untuk begini. Untuk mengaji ini udah berapa tahun ya berjalan. Luar biasa kan. Gitu. Mudah-mudahan mereka mendapatkan barokah. Kemudian dalam hadis ya dibahas Pak. Nanti silakan banyak bertanya saja.
Hadis Nabi Ya, Mas. Mas Adi, ya. Ya. Artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan adalah kalam atau pena. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, menulislah kamu wahai kalam. Lalu kalam menjawab, wahai Tuhanku, aku harus menulis apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tulislah semua takdir segala sesuatu sampai dengan terjadinya atau berdirinya kiamat. Itu. Ini dalam hadis Abu Dawud, ya kan, dalam kitab Sunnah, Pak. Itu. Juz 8 kalau nggak salah. Itu. Jadi inna awwala ma khalaqallah, sesungguhnya awalnya apa-apa yang diciptakan oleh Allah yaitu al-qalam. Kalam, Pak, atau pena. Alat untuk nulis. Jadi pena sendiri itu makhluk, Pak. Jadi diperintah oleh Allah. Faqalahu Allah berfirman padanya, uktub, menulislah kamu. Tiba-tiba suruh nulis. Qala Rabbi wa madza aktubu. Lalu kalam itu mengatakan, ya Allah, apa yang harus saya tulis? Wa madza aktubu. Ya kan? Qala Allah berfirman, uktub, menulislah kamu maqadira kulli syai'in. Qadarnya segala sesuatu. Kamu tulis semua. Segala sesuatu kamu tulis. Wah, langsung kerja di kalam itu. Wah, semua tulis. Hatta takum masa'a, sampai terjadinya atau berdirinya kiamat pun kamu tulis. Sudah ada. Ini namanya kodok. Jadi pertama Allah menciptakan makhluk itu hanya itulah, bukan manusia, bukan langit bumi, bukan. Tapi pena inilah pertama ciptaan. Dari Allah menciptakan pena ini, banyak pelajaran kita ambil, Pak, dalam kehidupan kita. Kalau adanya perjanjian harus tertulis. Apa saja itu sudah ada bukti. Ini pelajarannya. Ada sesuatu apa saja harus kita tulis supaya nanti ada bukti, Pak. Jadi bukti itu sangat penting. Karena Allah juga mencontohkan. Seperti tadi kan dalam Al-Quran surat Al-A'raf itu jelaskan juga bukti bahwa Allah telah pernah berjanji pada manusia, telah berjanji manusia untuk iman pada Allah. Ada tulisannya itu, Pak. Jadi ketika manusia nanti dikatakan ingkar, ya Allah saya nggak tahu ini. Allah ini buktinya. Bukti itu perlu, Pak. Nah, surah Al-A'raf tadi gitu, Pak. Jadi Allah membuktikan, Pak, ketika Allah menyaksikan persaksian Allah kepada arwah, itu ada tulisannya, Pak. Supaya nanti di kiamat dia tidak bisa mengingkari kemaksiatan dia. Kalau dia tidak iman, karena kondisi keadaan kehidupan sulit, misalnya tidak iman pada Allah, atau dalam keadaan mungkin hidup di dunia tapi tidak di negara-negara yang memang membolehkan iman pada Allah, misalnya gitu, Pak. Ada buktinya. Nah, kamu dulu zaman Allah saya sudah adakan perjanjian. Ini tulisannya ada, buktinya ada. Supaya tidak mengatakan, oh saya lupa, nggak katakan begitu. Atau karena tidak ada yang mengajari, tidak dia bisa belajar, tidak belajar sehingga tidak tahu agama, tidak tahu iman pada Allah, lalu nanti ingkar ya. Maka begitu ada tulis, ini buktinya kamu sudah berjanji. Akhirnya dia mengatakan, supaya tidak mengatakan, oh karena dulu orang tua saya tidak mengajari, Pak. Orang tua tidak mengajari iman pada Allah, ya kan? Kemudian mereka maksiat. Lalu saya tidak bisa iman padamu. Apakah saya ini akan disisa karena perbuatan orang tua saya, leluhur saya tidak mengajarkan Islam itu? Supaya tidak mengatakan begitu. Jadi adanya bukti itu supaya manusia tidak bisa mengelak lagi. Maka disinilah Allah ya kan, pena ini fungsinya itu, Pak. Jadi ini pelajarannya banyak kalau kita kembangkan ya, kembangkan dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita dengan manusia dan manusia atau dengan apa saja itu, tulisan itu ada, Pak. Bukti itu harus ada. Ya kan? Maka walau hanya dituduh saja tapi tidak ada buktinya, ya istilahnya dalam hukum itu bisa gagal itu, Pak. Tidak bisa disahkan. Tapi walaupun mengelak apapun, kalau dia ada istilahnya mengelak pun dengan berbagai alasan, tapi ada buktinya dia melakukan sesuatu, ya itulah buktilah yang bicara. Nah ini Allah dibuatlah itu, Pak, dibuatlah kodok semua karena kehidupan. Ini kita harus yakin betul. Makanya pena menurut siapa ya Allah? Maka semua yang kamu kodarin sesuatu itu kamu tulis. Sampai yang saya jelaskan tadi surah Al-An'am itu jelaskan sampai ya kan
daun runtuh, itu juga ada qadarnya. Gitu. Yang terakhir Mas Adi, ya, supaya kita paham ini. Kalau saya tulis banyak Pak, cuma nggak saya tulis banyak lah. Kasihan tuh banyak-banyak. Nanti dijelasin aja ya. Ya. Ini dalam Sahih Artinya, Muslim juz 8. Ya. ya, artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis di Lauhil Mahfuz takdir-takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas air. Ya. Ini Nabi menjelaskan begitu Pak. Jadi kata Allah menulis atau Allah menulis maqadirul khalaik, qadar-qadarnya makhluk, qabla ayakhluqa, sebelum Allah menciptakan as-samawatil ardi, langit dan bumi, bi khamsina alfasanati, dengan 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, termasuk manusia, langit bumi dan isinya, itu 10 tahun sebelumnya kodoknya sudah jadi Pak, kata Nabi. Jadi lama Pak, sudah ditentukan ketentuannya, siapa makhluknya, siapa namanya, lahirnya tahun berapa dan sebagainya, itu 50 tahun kemudian baru Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah menulis skenario-nya itu buat lama Pak. Sudah matang, sudah betul-betul sudah fit, baru langit bumi diciptakan sebagai tempatnya para kodok tadi Pak. Ya, kodoknya ya kan ada batu, adanya gunung, adanya air, adanya laut, itu sudah ditulis. Begitu langit bumi diciptakan, sudah tinggal melaksanakan saja, tinggal ngisi saja sesuai dengan kodok tadi, sesuai tulisan tadi. Apalagi kita sebagai manusia itu masih kecil Pak. Kan ditulis hanya umurnya berapa, nanti lahirnya tahun berapa, umurnya berapa, amalannya bagaimana, nanti sukses atau tidak dalam hidupnya, itu sudah ada di situ. Lebih simpel, lebih mudah bagi Allah. Nah ini harus kita yakin betul. Harus yakin betul adanya kodok dan kodar. Ya kan? Dengan keyakinan itu nanti kita bisa nerima, kita bisa khusyuk, bisa tawadu, bisa senang pada Allah. Jadi tidak menyalahkan. Ya kan? Kadang-kadang yang sederhana aja, kita sakit aja bisa menyalahkan orang lain. Sudah ada ketentuannya itu, kita sakit. Sakit apa saja. Semua kan, gerakan kita, apa yang kita lakukan, kita rasakan, yang kita pendam, itu semua ada kodoknya. Makanya kalau orang udah betul-betul yakin adanya kodok, ada kodar, udah tentram, dijamin hidupnya tentram. Itu tenang Pak, ibadah bisa khusyuk, senang berbuat baik, pasti itu Pak. Tapi kalau orang tidak yakin Pak, adanya suudzon, sangka jelek, sangka buruk, ya udah, resah hidupnya Pak, nggak ada tentraman, nggak ada kesenangan, nggak ada kebahagiaan. Maka banyak diperbuat oleh Nabi dalam sabda-sabda yang lain. Sampai Nabi mengatakan, la yamutu hadukum hatta bi husnin dobillah. Gitu, saya pikir ada lafaz gitu Pak. La yamutu hadukum hatta bi husnin dobillah. La yamutu, jangan mati, ahadun, salah satu kalian, ya kan? Kecuali dengan persangan baik kepada Allah, dalam keadaan selalu bersangat baik pada Allah, tidak menyalahkan Allah, ya kan? Tidak mencela keputusan Allah, tidak, ya kan? Kemudian tidak menerima ketentuan-ketentuan dari Allah. Jadi dia betul-betul ya baik persangkaannya. Oh, mungkin Allah sudah mengaturkan saya seperti ini, Allah sudah menentukan, ya udah, ini ketentuan Allah, kita jalankan itu. Jadi enak Pak, orang yang bisa yakin adanya qadar, dia enak dalam hidupnya dia. Ini sudah ketentuan Allah, sudah kodok dari Allah, sudah mau gimana? Gak akan bisa dirubah. Tapi ada dalil lain Pak. Ya kan? Tidak akan bisa merubah pada kodar kecuali dengan doa. Tapi kalau kita bahas, orang doa itu sendiri sudah ada kodoknya juga. Sudah ada ketentuannya. Jadi memang kodoknya dia berdoa pada Allah. Jadi kodok dan kodar ini kalau kita bahas nanti ya, nggak akan ada habisnya Pak. Celahnya juga ada Pak, ya, mungkin celah-celah untuk mencela, untuk mengelak, atau untuk istilahnya menghindar, atau keluar dari situ sangat terbuka.
Makanya qada dan qadar tidak perlu dibahas, perlunya hanya diyakini dan kita jalankan, kita terima begitu aja. Sama dengan iman pada Allah itu nggak bisa bahas. Kalau dibahas itu celah-celahnya ada. Sehingga mudah bisa mencela, bisa meremehkan, bisa mencela atau bisa ya kan menghina bisa. Karena itu nggak perlu dibahas, perlu diyakini, dijalankan gitu aja. Ya kan? Sama dengan sholat 5 waktu, Pak, itu nggak perlu kita apa-apakan, sudah kita jalankan saja. Ya kan? Meskipun ada mengartikan sholat itu karena terjadi olahraga, gerakan ini, amal ini, ya, itu kan hanya orang mengkait-kaitkan saja. Kan? Atau hanya suatu ya bang ketentuan seperti itu, tapi secara medis dilihat ternyata ada manfaatnya. Ya itu Islam bukan ya. Memang Allah sudah segala sesuatu ciptakan ada manfaatnya, ada kekurangannya, ada manfaatnya, pasti itu. Gitu. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan rahmat pada kita, ya kan? Ya, berikan tambah iman, tambah yakin, ya kan? Tambah senang dalam kita menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan qadar dengan baik, ya kan. Barangkali itu sedikit sebagai penyampaian dari kami, Pak. Barangkali kalau ada ditanyakan dipersilakan, atau dengan topik-topik yang lain dipersilakan. Atau kurang jelas bisa dijelaskan atau dipertanyakan. Monggo Mas Adi atau siapa saja silakan. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rina. Iya. Suaranya apa aja? Iya. Bentar Mas Eko. Apa ya tadi? Mengapa Allah menakdirkan kita itu suatu kebaikan atau keburukan? Kenapa Allah memberi takdir kita yang baik-baik atau yang suatu keburukan? Terus takdir ini bisa dirubah ya Mas Eko ya? Takdir itu bisa dirubah ya. Dan contohnya apa? Yang bisa dirubah sama yang tidak bisa dirubah. Iya. Ya. Oke. Jadi gimana Mbak Nana? Supaya dipahami, supaya diyakini, pertama, Allah hanya memerintahkan kebaikan kepada manusia. Tidak pernah merintah berbuat jelek kepada manusia. Kalau kejelekan itu hanya Allah menunjukkan saja. Nah, kan gitulah. Jadi kalau kebaikan memang diperintahkan agar manusia berbuat baik. Dan menghindari kemungkaran, kejelekan. Kalau kejelekan hanya ditunjukkan, oh, ini loh jelek, ini maksiat, ini akibatnya jelek, ya kan gini akibatnya ini begitu. Jadi Allah tidak pernah memerintah manusia itu berbuat jelek. Ya kan? Tapi kalau udah mengilhamkan kejelekan, iya, jadi diberitahu sebenarnya bahwa itu jelek gitu loh. Ya kan? Tapi tidak pernah merintahkan supaya berbuat jelek, enggak. Jadi kalau berbuat jelek itu berarti dari diri sendiri, bukan dari Allah. Ya kan? Meskipun akhirnya jadi takdir. Tapi sebenarnya Allah tidak pernah memerintahkan kejelekan. Kalau kebaikan iya, diperintahkan kebaikan. Ini harus kita terima, ini salah satu iman. Ini salah satu kan iman yang harus kita terima. Kan nggak mungkin Allah merintah manusia itu berbuat jelek, nggak mungkin. Ya kan gitu. Kalau gitu ngapain Allah perintah berbuat baik ya gitu. Jadi perintahnya hanya berbuat baik. Allah memerintahkan untuk menghindari kejelekan. Jadi kalau di kejelekan itu diperintahkan untuk menghindari atau menjauhi kejelekan. Itu Mbak ya. Kemudian yang kedua, qadar dengan doa itu bisa, jadi kalau Nabi adalah qadar bisa rubah dengan doa. Jadi ya kalau istilahnya kita ingin berubah dari qadar tidak baik, ya kita usaha untuk baik. Doa terus, ikhtiar doa terus, usaha doa terus. Jangan putus asa sampai berhasil. Pol-pol yang nggak berhasil di dunia pasti akhirnya pasti berhasil pasti kan. Gitu. Berarti kan karena dia ingin merubah dari yang tidak baik jadi yang baik, yang tidak berhasil jadi yang berhasil. Itu adalah termasuk ibadah. Jadi orang yang memperbaiki diri, ya kan memperbaiki dari tidak baik ke baik atau tidak sukses jadi sukses itu termasuk ibadah. Maka ada penjelasan orang mencari rezeki itu juga termasuk ibadah. Karena itu tadi Pak. Jadi orang yang ingin keluar dari kesulitan dia kepada yang baik itu termasuk ibadah.
Seperti orang tidak bisa, ingin bisa, belajar untuk bisa-bisa. Nah, itu ibadah. Jadi nilainya adalah kebaikan, nilai rahmat itu. Jadi qadar itu hanya bisa diubah dengan doa pada Allah. Ya rudul qadri illa bidoa, dalam hadisnya gitu. Tidak bisa menolak qadar kecuali dengan doa. Tidak bisa merubah qadar kecuali dengan doa. Maka banyak doa pada Allah. Ya kan? Ya. Berarti kalau itu senang doa pada Allah ingin merubah qadar, ya itulah memang perjalanannya kebaikan itu dengan cara itu. Sudah banyak berhasil, Pak. Jadi orang yang ya kan, misalnya dengan doa itu bisa berubah semuanya. Dari mulai sakit, dari mulai tidak sah, tadi berhasil dan sebagainya itu banyak dengan melalui doa kepada Allah. Ya kan? Termasuk kita ini kan sekarang berhasil bisa belajar itu karena doa kan, ingin belajar, ingin jadi orang yang lebih bisa meningkat ilmunya. Nah, ini karena doa kita. Doanya di antara Robbi zidni ilma warzuqni fahman dan seterusnya. Ya Allah, tambah saya ilmu. Itu dia termasuk ya, ini termasuk merubah qadar dari tadi tidak baik atau tidak mengerti jadi mengerti. Nah, ini kan merubah. Itu dengan doa. Itu contohnya. Hanya satu itu dengan doa. Ya, kalau doa berarti identik dengan kebaikan. Kalau dengan doa itu berarti identik dengan kebaikan. Identik dengan keimanan, ketakwaan. Karena doa itu bisa memang itu kebaikan, juga disertai dengan keyakinan. Jadi bukan hanya kalimat doa itu hanya sampai di situ. Doa itu banyak rentetannya. Dia karena yakin pada Allah, kan memang hanya kepada Allah dia memohon, ya kan. Dan terus dia ingin berbuat baik. Ya kan? Jadi itu mewujudkan atau melaksanakan ayat surat Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah minta perlindungan, pertolongan, ya kan? Dan kepada Allah, ya kan? Menyembahnya. Jadi hanya minta kepada Allah. Ya, berarti ketika orang itu berdoa pada Allah, berarti orang itu yakin pada Allah, senang pada Allah, cinta pada Allah. Buktinya dia berdoa pada Allah, mohon pada Allah. Jadi kalau kita berkaitan dengan doa, ya kan, yang bisa merubah qadar itu rentetannya banyak. Gitu. Bisa dipahami, Mbak Rina? Jadi intinya takdir itu bisa dirubah dengan doa dan berusaha ya, Mas Eko ya. Berusaha, betul, iya. Jadi kalau nyanyian Roma Irama itu salah, ya kan? Duduk nongkrong, uang datang sendiri, nggak ada itu, bohong itu. Ada nyanyian itu kan, duduk nongkrong, uang datang sendiri, itu bohong. Jadi ada ikhtiar. Kalau ada seperti itu hanya sekali-kali, sekali-kali barangkali memang ada orang berbuat baik ingin ngasih uang ya, lagi duduk dan kasih uang itu sekali-kali, nggak terus-menerus gitu. Tapi kalau untuk istilahnya jalannya kehidupan ya harus diusahakan ikhtiar. Gitu. Jadi tujuannya ada suatu yang kebaikan atau keburukan itu jadi apa, Mas Eko? Supaya manusia mengetahui gimana? Ya, tujuan adanya kebaikan dan keburukan, ya, tujuan kebaikan dan keburukan itu tujuannya agar dia bisa cinta pada Allah, ya kan? Jadi tujuan yang kebaikan itu dia bisa mencintai Allah dengan apa? Dengan berbuat baik, ya kan? Juga dengan menjauhi kejelekan, gitu loh, Pak. Jadi kalau orang itu sudah bisa berbuat baik, untuk cinta pada Allah kan jadi mudah, karena Allah senang pada orang berbuat baik, ya kan? Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah cinta pada berbuat baik. Jadi untuk bisa akan mendekat dengan Allah, cinta Allah itu dengan berbuat baik, itu tujuannya supaya orang itu cintai Allah, dapat rahmat Allah, ya kan? Ya kalau di dunia berarti hidupnya baik, tenang-tenang, ya iman bertakwa, di akhirat pasti dapat pengampunan. Ya kalau dalam rahmatnya akhirnya masuk surga itu. Jadi tujuan kebaikan dan kejelekan itu. Kemudian dengan adanya kejelekan supaya orang itu jadi tahu ukurannya. Oh ini baik, ini tidak baik gitu, Pak. Jadi bisa membedakan dan bisa merasakan. Karena kalau tidak ada bandingannya, Pak, hanya berbuat baik saja, hanya gitu, nggak ada kejelekan, ya sulit untuk merasakan apakah ini baik atau tidak. Maka dikasihlah perbandingan, ini jelek, ini baik. Seperti gambarannya manis dengan asam seperti itu kan. Adanya manis dan asam itulah sehingga rasa manis itu rasa betul-betul manis karena ada pembandingnya, ya asam. Coba kalau nggak ada pembandingnya, ya sulit dikatakan itu enak karena nggak ada pembandingnya lagi. Gitu. Makanya supaya itu tahu itu betul-betul baik, manfaat ya dikasihlah pembandinglah dengan kejelekan.
Nah, kebaikan diperintahkan untuk melakukan, kejelekan diperintahkan untuk menjauhi. Gitu. Itu pelaksanaannya gitu. Makanya dalam hati manusia itu diilhamkan dua itu. Supaya apa? Kebaikannya terkontrol oleh kejelekan. Atau sebaliknya kejelekan itu ketahui oleh karena kebaikan. Gitu. Jadi diketahui, kebaikan diketahui betul karena ada kejelekan tadi. Dan surat sanksi ada kan, juz amma ada. Wasamsi wa duhaha ada. Wal qamari idza jallaha. Dan seterusnya nanti ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ada. Lalu Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah mengilhamkan, menggerentekkan pada setiap jiwa, baiknya jiwa atau jeleknya jiwa. Tapi Allah menjelaskan dalam berikutnya, qad aflaha man zakkaha, sungguh untung atau sukses berhasil orang yang mensucikan diri. Wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi. Ya kan? Sungguh ya kan, celaka bagi orang yang ya kan mencoba berbuat jeleknya diri. Gitu. Jadi kalau dia berbuat baik berarti dia sukses, untung, berhasil. Kalau berbuat jelek dia akan celaka. Gitu. Jadi tujuan kebaikan itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah, rahmat Allah, ya kan, pengampunan dari Allah. Kalau di akhir nanti, akhirnya surganya Allah. Kalau di dunia ya dia mendapatkan ya pertolongan, perlindungan, keselamatan dalam kehidupan. Misalnya kurang lebih begitu, Mbak. Simpel aja, kurang lebih seperti itu. Silakan dikembangkan sendiri. Tapi kasihan ya Mas Eko, kalau misalnya dari kecil seorang misalnya hidupnya memang di lingkungan yang jelek gitu, tentang yang kurang yang baik atau mungkin miskin dan lain-lain, yang kelakuan yang tidak baik itu kan dari kecil gitu, misalnya di lingkungan seperti itu. Kasihan juga ya Mas Eko ya. Kasihan Oh, ya, karena seperti jadi itu. benar tidak. Iya. Jadi artinya dia untuk melakukan kebaikan itu perjuangan sendiri, Mbak. Karena lingkungan tidak Perjuangan mendukung. diri sendiri. Iya. Iya. Kasihan Itu juga. salah satu perjuangan sendiri Misal. tersendiri. Tersendiri. Itu Diri seperti sendiri. zaman Nabi Muhammad. Seperti zaman Nabi kan. Nabi itu berbuat baik, sedang lingkungannya ada orang jahiliyah. Itu perjuangan sendiri, Mbak. Tapi sungguh Perjuangan bahagia sendiri orang kan yang itu. berlingkungan baik gitu. Maka kita bersyukur pada orang-orang tua kita yang telah melantari kita hidup di dunia. Kita lahir, beliau-beliau sudah Islam. Ya kan gitu ya. Sudah punya adat istiadat, punya karakter, ya kan, kebaikan yang ada. Ya syukuri alhamdulillah. Coba kalau orang-orang itu dulu orang jahiliyah, tidak tahu kebaikan, tidak tahu agama. Adanya Kita jadi kejahatan apa? gitu. Kasihan juga sebenarnya kan. Kan luar Kasihan biasa. kalau dari kecil. Ya, betul. Gitu. Ya kan? Memang lingkungan itu tidak menjamin, tapi besar pengaruhnya. Besar. Jadi garansi, misalnya gini, orang itu dalam lingkungan jelek, lalu dia ikut jelek itu nggak terjamin, tapi besar pengaruhnya. Kemungkinan dia berbuat jelek itu sangat mungkin karena memang lingkungan begitu. Tapi kalau dia imannya baik, tetap kuat dia, ya tidak akan terbawa. Tapi berat dia melakukannya. Seperti kalau kita mentokkan perjalanan Nabi sendiri, ya kan gitu, Nabi sendiri kan tidak mudah. Makanya sampai Allah memerintah Nabi hijrah ke Madinah. Karena apa? Situasi masyarakat Madinah berbeda dengan situasi atau keadaan masyarakat Mekah. Selainnya adat istiadatnya, cara hidupnya, cara kehidupan antara manusia itu, orang Madinah itu lebih santun, Pak. Lebih baik lah dibandingkan di Mekah. Ya kalau Sunda itu ada Sunda Cianjur, ada Sunda kan Cirebon, ada Sunda Indramayu, Kerawang gitu kan, beda-beda gitu. Seperti itu kurang lebih lah gitu. Makanya Nabi Allah diperintahkan supaya lebih mudah untuk melakukan kebaikan, suruh hijrah ke Madinah. Tapi sebelum hijrah itu kan luar biasa Nabi, beratnya bagaimana. Tapi ya kan tidak menjamin Nabi terbawa keadaan, enggak gitu. Tapi cukup pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar. Ya kembali kalau dalam kehidupan kita ya, kita bersyukurlah dalam lingkungan kita, baik keluarga atau lingkungan masyarakat ya, dalam keadaan Islam walaupun mungkin ya tidak sesuai harapan, tapi minimal mereka punya dasar. Ya kan punya rambu-rambu ya. Punya batasan-batasan meskipun ada batasan dilanggar gitu. Tapi ya batas sudah ada. Makasih Mas Eko. Oke, Mbak Rina. Sama-sama Mbak Rina. Monggo ada lagi?
Kalau ada minuman silakan diminum. Saya ajak minum dulu lah. Bismillah. Minum dulu ya. Monggo. Iya, monggo Mas. Bukan iklan ini ya. Tapi Mas Eko masih Iya. agak-agak bingung juga ya. Maksudnya kalau semuanya itu udah tertulis, termasuk misalnya kita doa, kita kita apa nama ikhtiar, itu kan berarti udah tertulis juga ya Mas ya, Iya. Iya. jalannya begitu. Kalau betul. Atau apakah begini Mas, di dalam yang tertulis itu kayak kalau dia melakukan begini, jalannya begini. Kalau dia melakukan begitu, jalannya begitu. Ya, Apa jalannya begitu? dia melakukan itu sudah ada tulisan tadi, berdasarkan tulisan tadi, Mas. Iya, Tapi, maksudnya tapi misalnya ada dia kena penyakit gitu ya, tertulis bahwa dia kena hmm, penyakit gitu kan. hmm, Kan opsinya kan dia bisa diem aja, dia mati atau dia berusaha cari pengobatan, jadi dia bisa sembuh gitu kan. Nah, ya, apakah kedua opsi ini tertulis? Jadi kalau dia begini dia begitu, kalau ini atau memang udah jalan yang tertulis, ya dia akan ikhtiar, kemudian dia dapat dokter, dia akan sembuh. Gimana, Mas? ya semua itu ada tulisannya itu. Ya Gitu termasuk ya. ikhtiar sembuh itu sudah tulisannya gitu, Mas. Ya. Jadi jadi kita jalankan itu atau orang menjalankan itu sesuai dengan tulisan. Dia sakit, mesti dia doa, dia sakit ada tulisannya. Lalu dia ikhtiar, misalnya ya, dia berobat apa itu sudah ada tulisan semua. Sudah ada tulisnya seperti itu. Hmm. Kemudian kalau masa dibingung, ya, zaman Nabi juga, sahabat juga bingung, Gue juga bingung apalagi kita ya. juga bingung. Makanya Iya man, kan? pegangan man. Jangan kita nggak bingung. Jadi jadi Zaman Nabi kesimpulannya begitu, kesimpulannya berikhtiar dan berpikir baik aja gitu Ustaz ya. betul, betul. Jadi kita udah positif aja gitu, pikirannya Iya. gitu. Artinya, Mas Eko, mungkin yang dilihat sama Allah adalah bagaimana kita menghadapi itu ya. Maksudnya Ya, sifat apa mindset kita tuh seperti apa? Kita bisa ikhlas nggak, pasrah nggak, kayak gitu-gitu ya kali ya, Mas ya. Yang ya, dilihat betul sama. itu Mas. Itu maksudnya Mas Adi, maksudnya begitu. Jadi memang Hmm, pelajaran ini agar manusia itu tidak susah, tidak resah. Berarti hmm. terjaga keimanannya, terjaga perasaannya, Mas. Itu maksudnya, Mas. Jadi membuat manusia itu bahagia sebenarnya gitu. Cuma manusia Art- tidak mau. ya. Itu manusia nggak mau. Hmm. Jadi berpikirnya malah di luar skenario itu gitu loh, Mas. Malah berpikir di luar skenario itu. Itu yang Artinya terjadi, Mas. misalnya tadi, heeh, Hmm. ya Mas. Ya, moga Mas. Ya, artinya misalnya tadi kan jalannya adalah dia ikhtiar, cari pengobatan Hmm. gini-gini. Tapi bisa juga kan dia menjalankannya itu kan dengan apa ya, dengan Sudah. kesal sama Iya, Mas. Allah gitu-gitu itu kali ya Mas ya. Betul, Mas. Itu Iya, yang itu. dinilai ya Mas ya. Nah, maksudnya dengan menjalankan itu kalau dalam keimanan supaya dia pasrah, seneng sudah usaha. Maksudnya gitu Mas ya. Senang Ya, sudah ya. sebagaimana perintah. Cuma karena seperti tadi, orang usaha tapi kesel. Allah tuh nggak Hmm. berkehendak gitu itu loh maksudnya Mas Adi. Ya, ya, ya. Ya usaha ya sudah usaha, yakin aja pada Allah. Nah, itulah bentuk jalannya Allah gitu. Maksudnya gitu Mas Adi. Maksudnya gitu loh. Nah, itu manusia nggak begitu kan. Oh, jangankan masalah ya sakit, usaha ikhtiar. Orang makan aja loh. Nah, makan dengan makan kesel kok. Merasa tidak enak, merasa tidak apa. Dan macam-macam gitu loh. Padahal memang sudah dijumpai kodari seperti itu. Tinggal terima, tinggal makan, selesai, disyukuri. Susah Mas Adi. Kalau bingung ya sama dengan zaman Nabi lah. Ya tadi kan saya bacakan tadi kan. Kata sahabat kan, ya kalau udah tentukan begitu, ngapain beramal? Ngapain usaha Iya. katanya. Tapi Nabi jelaskan. Ya gitu. Kalau baik ya sudah dibimbing oleh Allah. Diarahkan pada yang baik, sehingga hati seneng gitu. Maksudnya gitu. Ya, jawabnya gitu ya, zaman Nabi jadi susah, bingung zaman. Ya, memang kita harus belajar. Termasuk saya sendiri harus banyak belajar gitu ya. Tapi itu tadi Mas, yang sering terjadi itu kan sesuatu yang belum terjadi pun orang jadi susah. Yang belum terjadi udah susah kan.
Saking apa ya? Saking angan-angannya terlalu jauh gitu loh. Belum terjadi. Udah susah duluan. Jangan-jangan kalau gini udah sakit, belum terjadi, udah susah. Jadi manusia udah ribut sesuatu belum terjadi. Maksudnya janganlah seperti itu, maksudnya. Pikir positif aja, positif yang baik, gitu. Makanya tidak sedikit orang yang kekhawatiran tinggi itu akhirnya jadi resah sendiri. Ada orang yang mengaji dengan saya itu, dia punya khawatir itu berlebihan. Masuk kamar mandi loh, dibayangkan kamar mandi ada cerita orang ke kamar mandi jatuh, akhirnya jadi stroke, dipikirin sama dia. Stres sendiri mau kamar mandi nggak mau. Sampai begitu Mas Adi. Wah, jangan nanti kalau masuk kamar mandi saya jatuh jadi stroke seperti itu. Nah, jadi belum terjadi, akhirnya kamar mandi malah nahan kencing, malah susah sendiri, malah ngompol. Itu terjadi. Jadi mungkin sesuatu yang belum terjadi malah jadi susah kan ya. Nah, Masya Allah jangan begitu, jangan begitu. Semua itu sudah ada jalannya, kan? Jangan sampai disama-samakan ya. Oke, ada lagi, Mago? Ada waktu 1/4 jam lagi. Wan, tanya. Bingung mau nanyanya, soalnya udah dicatatkan kan. Udah tertulis semua. Semua udah tertulis. Bingung mau nanya. Jadi yang dicatat tadi Wan, Iya. jadi emang ente nggak nanya Wan. Iya itulah. Yang dicatat lo bingung, Wan. Iya. Kalau yang ngaji seperti ini nih ustadznya seneng, Pak. Kalau udah terima, udah paham, udah seneng ustadznya, udah selesai, udah alhamdulillah. Tadi berarti ya Ustadz ya. Jadi kita hanya berprasangka baik aja terus ya Ustadz ya. Berusaha dan Betul. berprasangka baik saja terus ya Ustadz ya. Betul kan? Betul Pak. Kan gini, mohon maaf ya. Ada orang berbuat baik tapi tidak sangka baik, Pak. Ada Ya. nggak? Banyak Ada, gitu, Pak. banyak. Contohnya Seperti gimana? orang sholat itu berbuat baik kan, tapi nggak yakin dengan sholatnya. Maksudnya Allah jangan begitu kamu, udah berbuat sholat pada Allah, iman pada Allah, mengatakan la ilaha illallah, udah yakin bahwa Allah akan berikan rahmat gitu. Betul nggak Pak? Iya. Jadi orang sholat aja udah nggak yakin pada Allah. Berarti tidak yakin bahwa Allah itu memberi rahmat, memberikan balasan pada kebaikan yang dia lakukan. Nah ini maksudnya dengan adanya qadar-qadar itu supaya orang itu nggak seperti itu. Jadi kepastian Allah tinggi. Jadi enak Pak kalau orang hidup bisa paham tentang qadar, enak hidupnya dia. Dijamin khusyuk ibadahnya. Keyakinan pasti tinggi dia. Jelas rahmat Allah selalu menyertai. Gitu. Adapun penyertaan rahmat Allah kan ini ya tidak sesuai, ada yang sesuai dengan keinginan kita, ada yang tidak. Nah, tadi kembali tadi. Kalau sesuai ya disyukurin, ya kan, tidak sombong masih gitu. Kalau nggak sesuai ya supaya tidak menyesal gitu. Jadi kembali Pak lagi tadi. Kembali tadi dalam ayat Al-Hadid tadi gitu. Manusia kan hanya senangnya kalau tercapai apa yang diinginkan. Ya kan gitu kan Pak ya. Kalau nggak tercapai pasti kecewa. Nah itu masih jangan seperti itu kata Allah. Maka dijelaskan oleh Allah. Ya, tapi ikhtiar tetap dilakukan, kan? Jadi bukan hanya sangka baik saja, tapi ada ikhtiarnya, ada usahanya. Gitu. Nah usaha sendiri juga qadar katanya ya. Seperti contohnya Pak, contohnya orang belajar ngaji bacaan paling susah belajar kan membaca Pak. Itu karena orang putus asa kan, ini kok nggak bisa saya. Nah, maksudnya jangan sampai kecewa begitu ya, terus saja usaha, ya kan. Dengan keinginan usaha itu adalah ibadah. Itu kebaikan, itu rahmat Allah. Jadi punya keinginan usaha terus, tidak putus asa itu adalah ibadah. Jadi memang agama itu mengajarkan atau Allah itu mengajarkan bahwa kita selalu berbuat baik kapan saja, keadaan apapun gitu. Gitu. Monggo. Tapi kalau yang jelas-jelas ini Pak, walaupun berkaitan sangat baik, tapi kalau yang jelas jelek Pak, ya itu jangan dianggap baik. Misalnya Pak, kita udah punya penyakit Pak, tapi dia nggak boleh
makan yang pantangan dia. Wah, sangat baik pada Allah, saya makannya nggak apa-apa. Ya, nggak, bukan begitu. Jadi walaupun yang diperintahkan bersangka baik, tapi tetap dilihat kondisi keadaannya. Tidak asal-asalan gitu. Seperti dalam perang, Pak. Makanya Nabi itu adanya perang itu kalah ada kalau menang. Ini kan. Kenapa Nabi kalah? Padahal Nabi kan nabinya Allah. Kenapa bisa kalah dalam perang? Ya, itulah pelajarannya. Itulah pelajarannya. Jadi ada pelajaran bahwa ada kalanya memang kebaikan tidak dapatkan, ada kalanya kebaikan bisa luput. Itulah pelajarannya. Itu adalah pelajaran. Jadi tidak terus serta-merta kalau sudah orang iman pasti sukses, pasti berhasil, kehindar dari kejelekan, tidak begitu. Tetap bagian daripada kehidupan, ujian kehidupan itu ada baik, ada tidak baik. Ketika baik ya kita bersyukur, ketika tidak baik ya jangan sampai kita kan istilahnya bersangka udah jelas jelek tapi sangkanya baik, nggak bisa begitu. Tapi persangkanya dibalik kalau dalam kejelekan. Insya Allah kalau saya sabar, kalau saya tahan uji, nanti Allah berikan rahmat. Nah itu sangat persangkaannya. Tapi bukan berarti misalnya tadi saya contohkan makanan itu makanan pantangan penyakitnya dia, tapi malah dimakan ya jadi malah sesat. Karena apa? Justru Allah menunjukkan bahwa penyakit ada pantangannya dan pantang sudah tahu itu adalah bagian daripada rahmat Allah. Bagian dari pertolongan gitu. Demikian ya. Oke, mau nanya. Enggak, Man. Udah, alhamdulillah. Ini kajian yang paling Ya. sulit kelihatan ini, Ustaz. Mau nanya bingung. Tapi kita kelihatan agak lemes ini, alhamdulillahnya. Mas, mau nanya di luar topik boleh ya? Oh, boleh, Mas. Mas, kalau umroh Mas, itu ada yang bilang Nabi itu umroh cuma sekali katanya. Maksudnya kalau perjalanan ke Mekah gitu ya, dilakukan umrohnya cuma sekali aja gitu ya. Sisanya dia maksudnya Nabi nggak umroh berkali-kali gitu kan ya. Nah, Ya. berarti apakah kita mesti ngikutin itu aja? Jadi ya kalau kita umroh ya cuma sekali aja, nggak perlu umroh lagi 2-3 kali gitu. Itu gimana, Mas? Ya, ada hadisnya begitu, Mas. Ada hadis seperti itu. Jadi ada yang memang ketika Nabi umroh hanya sekali, selainnya itu ibadah-ibadah yang lain aja, ya tidak umroh sebagainya kan gitu. Makanya kalau memang umroh berkali-kali tidak untuk diri sendiri barangkali gitu Mas Jadi. Misalnya mengumrohkan siapa gitu Mas Jadi, mewakili istilahnya gitu. Badal Saya itu. mengumrohkan orang tua saya misalnya gitu. Bapak saya sendiri, ibu saya sendiri, saudara saya sendiri, bisa begitu. Jadi sehingga berkali-kali. Tapi kalau umroh untuk diri sendiri, praktek Nabi hanya memang sekali. Gitu loh Mas. Tapi kan ada dalil, boleh mewakili umroh kan, atau haji orang lain boleh kan? Nah, ya ada dalil Betul, tersendiri. ada. Boleh, Gitu. Pak Ustadz. Betul kan gitu ya. Jadi artinya memang ada dalil yang sahabat tadi Nabi ketika Nabi perhatikan sana memang umroh sekali, betul, nggak salah ada hadisnya. Tapi ada hadis lain yang mewakili juga boleh gitu. Gitu Mas ya. Jadi kita praktekkan saja semuanya. Mumpung ada di sana Mas ini gitu Mas Andi. Tapi kalau mengikuti praktek Nabi ya, sekali betul ya nggak salah gitu. Tapi Nabi tidak melarang orang mewakili orang umroh kan? Nggak ada lah hadilnya. Bahkan boleh diperbolehkan oleh Nabi. Kan gitu. Betul Mas Adi ya gitu. Kenapa disuruh Jadi nanti kalau sekali, nanti Mas? hanya Kenapa bukan nyuruh Mbak. Bukan Nabi nyuruh, hanya Nabi memberikan contoh. Prakteknya Nabi begitu. Gitu Mbak. Jadi itu pelajaran saja gitu. Tapi Nabi juga tidak melarang orang mewakili orang lain gitu. Kalau nggak mewakili orang lain Ya, tapi untuk diri sendiri? Ya nggak apa-apa, nggak ada larangan. Ya kan nggak ada larangan. Selama tidak ada dilarang larangan, ya tapi Nabi nggak mencontohkan begitu. Ya, Gitu maksudnya ya, Mas, ya? dalam dalil itu gitu. Dalam dalil Kenapa itu. Nabi mencontohkan cuma sekali, Mas Eko? Ya tanya aja. Pasti ada maksudnya dong, Mas Eko. Kalau di alasannya sih di dalam hadisnya nggak ada penjelasan, Mbak. Hanya penyaksian sahabat seperti itu gitu loh kan. Kan Nabi nggak menjelaskan saya umurnya sekali, enggak gitu. Kan Nabi itu hanya dilihat oleh sahabat yang menyaksikan Nabi seperti itu gitu. Bukan Nabi menyerukan,
masih menghimbau enggak begitu, Pak, gitu. Pas begitu Nabi mencontohkan begitu yang dilihat oleh sahabat, yang diingat oleh sahabat, kan gitu Mbak Lina. Karena Nabi nggak menceritakan, saya umroh sekali aja ya, enggak, gitu. Jadi sahabat menyaksikan Nabi ketika datang ke Mekah itu umrohnya sekali, tidak berkali-kali, masih gitu Mbak Lina, gitu. Tapi kalau ada melakukan lain, ya selain lebih dari sekali ya nggak apa-apa, nggak ada larangan. Selama nggak ada larangan ya nggak apa-apa. Gitu. Sekarang Bukan ini kata bisa lu, bukan. umroh pribadi ya, Mas. Sekarang bisa umroh sendiri ya, Mas ya. Nggak harus pakai grup gitu. Ya, Boleh ya? mangga, boleh. Boleh kan? Selama bisa Asal aja. berani, asal bisa. Ya, asal berani bisa. Kalau mau ini ke Mas Maman lah, Mas udah pengalaman sama. Maman, aku kan juga udah pernah. Ya udah Iya, kalau Mas gitu Maman. besok aku ikut Mbak Rina aja deh. Mas Maman waktu itu kan sendiri Mas Maman ya, nggak pakai travel gitu. Nggak pakai travel bisa sendiri ya. Kalau di sana ada nggak yang nuntun kita nyewa gitu? Orang Ada. perempuan Tanya Mas Maman perempuan nggak? lah. Kalau saya perempuan gitu. Ada. Ada. Mas Eko. Ada banyak Mbak yang Ntar kayak gitu gua sih atur Pak. kalau mau. Ya Nah, tuh. enggak, ntar aja, jangan sekarang lah. Sekarang oleh pemerintah pun juga dilegalkan kan untuk umroh Oh, memang kalau jadi bisa. boleh ya, Boleh. asal udah. Pemerintah melegalkan selama memang ya bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau sekiranya tidak, istilahnya ragu misalnya gitu ya, pakai travel aja yang jelas gitu. Tapi kalau sekiranya mampu bisa ya silakan. Gitu Atau Mbak. mending nyewa orang penuntun di sana aja. Oh, Apa itu ya. namanya, mutawif atau apa? Iya, Dari mutawif Mbak. Iya, mutawif. daripada bawa dari sana langsung dari sini aja Mbak. Saya temenin boleh. Boleh tuh. Itu usulan yang bagus. Betul Mbak Rina. Iya kan daripada di sana belum jelas kan, belum kenal ya. Iya, betul. Daripada Mbak Rina terlunta-lunta, kan ada Iya. ada Pak Ustadz Eko. Nah, jamin lah. Bukannya nggak Jamin. jelas sih, cuman supaya lebih gimana. Iya, makasih. Nggak apa-apa. Tapi Kalau ini dulu- boleh sharing Mbak Rina. Aku punya teman di Australia, tapi dia memang pergi sendiri, family aja. Jadi tapi dia Oh. sebelum berangkat, Aha, dia urus semua dari hotel, dari transportasi, iya. mutawifnya, Aha. dia cari sendiri, dapat semua Oh, gampang kok dia. mutawifnya ada di sana. Ini makanya saya dengar begitu. Mending Iya, begitu jadi deh ada. kalau menurut saya. Iya, jadi dia udah urus sebelum berangkat, diurus semua Mbak, dari Mungkin hotel lebih semuanya murah ya sampai kalau mutawifnya. seperti itu. Lebih Iya, murah bisa saya Mbak, rasa. bisa. Iya kan? Itu yang Iya. gua 2 tahun Nah. lalu sama ibu kan gitu. Iya. itulah pengalaman. Cari Iya. hotel sendiri, cari tiket pesawat sendiri. Cuma Iya. minta tolong ini, RC kan punya travel tuh, minta tolong bikinin Membimbing visa mutawifnya man di sana. sama mutawif di sana untuk jagain ibu, Iya, betul. perempuan, udah gitu gampang. Makanya mending begitu deh. Iya lebih Iya. murah emang. Ya Ya. lumayan lebih murah 20-30%. Wah, lumayan kok. Lumayan Mas Adi ya? Iya lumayan Mas. Lumayan banget tuh. Bisa beli kurma banyak itu. Ya alhamdulillah sekarang ada banyak kemudahan lah, banyak kemudahan. Iya, Apalagi betul Pak belum Ustadz, betul. kita manfaatkan saja kemudahan-kemudahan itu. Insya Allah Iya. Bismillah aja. Bisa begitu. Iya. Saya kira Mas, kan hampir sama dengan negara lain lah. Masalah itu kan hampir sama. Iya, semua sama Pak Ustadz, semua sama. Sistemnya udah sama. Dari negara manapun untuk ke Saudi atau pergi haji dan umroh itu sama. Tidak ada perbedaan. Betul. Yang penting Tapi ada visa kalau- yang masuk negara itu. Selesai lah gitu. Tapi kalau haji aja harus terdaftar ya? Ya kan Mas? Kalau haji Iya. aja itu ya? beda. Harus Enggak, terdaftar. kalau haji namanya nusuk Mbak. Pakai nusuk itu kalau mau sendiri. Kalau Nusuk tidak mau apaan? pakai grup atau travel. Ya, Oh. ya, Kalau ya haji bisa. harus terdaftar. Nanti kalau ada apa-apa Ya. gimana? Sama aja ya. Enggak, Aja, Mas. sama-sama. Jadi- Semuanya sama. Yang penting ada visa hajinya saja Mbak Arin. Ya kan? Oh Yang penting iya. ada visa masuk haji itu penting gitu loh. Ya kan? Walaupun pakai travel nggak ada visa hajinya masalah besar. Oh nggak mungkin dong. Karena kan Ya, pemerintah itu. Saudi itu ngelihatnya adalah visa haji, akomodasi, pesawat Ya. pulang pergi, itu semua tersedia dengan baik. Itu dia merasa
negaranya aman dari orang-orang yang ilegal, Mbak. Betul Iya, gitu. Itu aja Mbak Dina yang penting. Itu udah terpenuhi ya, insya Allah pemerintah akan mengizinkan. Itu aja Mbak. iya. Mas mau tanya Mas, di luar topik lagi. Ya. Kalau lagi sholat ya, tiba-tiba lakukan gerakan yang misalnya ada laler apa nyamuk gitu ya, terus kita lagi sholat tiba-tiba gitu, itu gimana nih Mas? Karena Masa itu Ganggu. refleks aja gitu. Ya nggak apa-apa. Mau diapain nyamuknya? Mau diburu atau gimana maksudnya? Enggak, maksudnya nyamuknya kan ganggu. Jadi kemarin lagi sholat tiba-tiba nggak, yang tanpa sadar langsung stop gitu. spontan, Maman. Padahal lagi sholat. Spontan. Spontan itu gimana? Nggak apa-apa Mas? Ya karena pecinya nggak ada tulisan diganggu nyamuknya. Nyamuk jangan ganggu. Karena ada tulisan nyamuk dalam ganggu ya, gitu. Enggak. Jadi gini Mas, selama orang itu tidak batal dalam hadas dan tidak menoleh dalam sholatnya, itu tetap sholatnya tetap sah. Tidak Hanya kalau menoleh itu maksudnya ada gimana? gerakan misalnya mukul nyamuk, malingkan kepala, noleh gimana sih? Bahasa di Indonesia apa? Gitu. Itu nggak boleh Menengok ya? ya, nengok ya. Karena ketika orang sholat dalam hadisnya itu, Allah ada di hadapan dia. Makanya ada petunjuk ketika sholat nggak boleh meludah ke depan gitu kan, kalau meludah ke samping gitu. Di zaman Nabi kan begitu Mas, ya kan? Karena lantai masjidnya masih pasir kan, ya kan? Karena apa? Di hadapan kamu itu ada Allah. Nah gitu. Nah Allah bersamamu atau menghadap di hadapanmu selama kamu tidak menengokkan kepala atau menengokkan wajah, atau selama kamu tidak hadas. Selama itu terpenuhi ya, sholat itu sah. Sah ya. Adapun ada gerakan-gerakan selain sholat itu tidak membatalkan sholat, tapi itu adalah mengurangi sholat. Tapi hukumnya tetap sah. Ya kan? Masalahnya Mama Jadi- tepok nyamuk sambil noleh. Iya. Kalau noleh batal Pak, noleh udah batal. Oh gitu ya. Ya, noleh batal. Karena Allah sudah berpaling dari dia, gitu. Jadi sudah ngulangi sholatnya. Itu zaman Nabi begitu. Oh jadi Jadi- kalau misalnya nih Mas lagi sholat nih ya, tiba-tiba bisa aja kan di sebelah ada gubrak atau apa gitu, kita noleh gitu Kaget. kan. Kaget. Batal berarti ya. Kaget noleh gitu ya. Ya udah Ah. sebaiknya diulangi lagi. Diulang lagi ya? Diperbarui sholatnya. Oh, Nah oke. noleh kan gitu. Noleh. Tapi kalau kaget ya saya istilahnya sampai jingkrak ke atas misalnya gitu kan. Karena kaget ya nggak apa-apa. Kan bisa aja kan. Ya, Tapi selama ya tidak juga ucapan-ucapan yang tidak baik kan. Sialan siapa juga sampai gitu ya. Namanya orang latar, orang level kan bisa aja kan. Iya betul. Ya namanya orang kaget karena refleksnya ya macam-macam itu kan. Reaksinya macam-macam itu. Jadi Mas Allah itu Eko, mampu kalau- ngampun. Kalau sendawa membatalkan puasa nggak? Kalau buang angin bawah kan batal, tapi kalau bersendawa batal nggak? enggak. Puasa atau sholat, Mbak? Sholat. Puasa atau sholat? Sholat. Ya enggak ada hubungannya dengan sholat atau sendawa. Sendawa aja. Kata itu kan buang Kecuali bisa angin ngajak. juga. Ya kan Bukan beda. hadas. Minum juga Mas Eko. Itu kan bukan Kan- hadas. Itu bukan ya walaupun sama-sama angin kan sifatnya beda, Mbak. Memang Mbak Lina mau angin yang berbau yang lewat bawah lewat atas mau nggak gitu. Kan beda sifatnya. Namanya juga sudah beda, Mbak. Baunya juga beda. Kalau Kacau, angin lewat Mbak bawah, Lina. Mbak Lina, kalau lewat bawah namanya angin, namanya kentut, warnanya kuning, ya kan itu. Kalau nggak coba aja. Kalau nggak tahu warnanya kuning, pakai kapas, Mbak. Pas kentut, pakai kapas warnanya apa gitu. Jelas. Oh, bener Iya, nggak tapi kalau tahu. lewat atas kan namanya juga asam lambung berbeda, rasanya berbeda, baunya berbeda. Jadi tidak sama. Oh ya udah. Jadi kalau ingin ngecek kentut begitu Mbak, pakai kapas atau pakai botol, nanti kelihatan tuh warnanya Mas apa. Eko Gitu. ada aja.
Mas Eko, Mas, kalau tadi kan lagi sholat berpaling gitu ya, itu batal Ya. kan? Kalau Hmm. cuma matanya yang ngelihat samping gitu gimana, Mas? Aman, aman Nggak Mas apa-apa Adi. ya? Tidak Masih nggak apa-apa. apa-apa ya? Selama tidak menghilangkan kepala aja. Tapi kalau melirik ya namanya melirik gitu kan. Oh. Apalagi ada sholat, gitu. Sholatnya sendiri, tiba-tiba ada wanita cantik lewat gitu kan melirik Mas Adi. Ada wanita cantik gitu kan, jalannya geol-geol, waduh, nggak dilirik gimana kan gitu ya, udah dilirik aja lah gitu. Nggak dilirik sayang misalnya gitu. Tapi jarang sholat. Ini hari ini kita agak guyon dikit nggak apa-apa ya. Jadi jarang guyon ya. Itu Mas Adi. Nggak Iya, apa-apa Mas. Mas Adi. Kalau hanya Oke. melirik saja nggak apa-apa. Kan Oke. bisa aja kan kadang-kadang sedang sholat tiba-tiba di dalam ada cecak lari-lari mau kawin bisa aja yang ngelihat. Ya, bisa aja kan. Ya namanya melirik. Monggo ada lagi? Udah cukup, Mas. 5 menit lah, saya masih 5 menit lagi. Nggak ada, saya tutup. Iya, Mas. Yang lain ada nggak Jadi nih? memang, Tony, yeah. Om Tony. Jadi memang Alhamdulillah. mohon maaf ya, kalau berkaitan sholat itu memang perlu kita koreksi terus ya. Sholat itu koreksi terus, sehingga nanti ada perbaikan-perbaikan yang perlu kan. Itu salah satu cara kita memperbaiki ibadah. Karena memperbaiki ibadah itu sampai Allah atau Nabi mengajar doanya. Allah juga mengajarkan doanya, Nabi juga mengajarkan doanya. Kan. Kalau dalam doa Nabi itu Allahumma kan ini maaf Allahumma a'inna ala dzikrika wa syurika wa husni ibadatik. Hafal nggak? Nah, kalau hafal saya tuliskan nanti itu. Ya, Mas. Jadi Tulis aja. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syurika wa husni ibadatik. Minta pada Allah, ya Allah, ya Allah, tolonglah kami untuk selalu ingat padamu. Dan tolonglah kami supaya selalu syukur padamu, dan tolonglah kami untuk bisa berbagi ibadah kepadamu. Ada 3 hal itu. Ada doanya ya, Mas ya? Iya, doanya itu Nabi yang ngajarkan tuh. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mau ditulis monggo, saya dituliskan aja. Kalau dalam Al-Quran yang sering itu mah Robi Auzi'ni supaya digerakkan hatinya untuk syukur pada Allah sampai nanti ada selalu berbuat baik di ridho Allah. Itu doanya dalam Al-Quran. Tapi kalau dalam hadis Allahumma a'inna atau a'ini boleh. Allahumma a'inna, innya pakai ain. Allahumma a'inna, saya jamakkan aja supaya nanti ini saya jamakkan di jamak itu supaya diniatin untuk orang banyak. Maksudnya orang banyak itu bisa untuk anak istri, keluarga masih gitu ya, supaya nanti ibadah apa itu doanya tuh jamak untuk orang banyak. Allahumma a'inna, ini ain, ini pakai ain. A'inna ala dzikrika. Alanya ain ala dzikrika. Dzikrika tuh itu sini. Dzikrika pakai zal. ZD ya. DZ ya, DZ ya. Ya, DZ ya. Ala dzikrika wa syukrika, wa syukri pakai SY, syukrika. Wa syukrika. Biasa aja, syukrika. Ya. Wa husni pakai biasa, husni ibadatika. Pakai ain. Ibadatika. Ya. Saya ulangi lagi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Artinya, ya Allah, tolonglah kami ala dzikrika.
agar kami selalu ingat padamu dan bersyukur kepadamu, dan tolonglah kami untuk memperbaiki ibadah padamu, dan tolonglah kami untuk memperbaiki ibadah padamu. Ini selalu kita baca, coba terjaga hatinya syukur pada apa itu, ingat pada Allah, hatinya ridho, lalu ibadahnya baik, yang diridhoi lah. Ini Nabi macam gitu, Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Oke, Mas. Oke. Alhamdulillah. Mudah-mudahan memberikan rahmat dan berkah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kekurangan, sikap kurang sopan, kata-kata kurang berkenan, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Kita akhir dengan sedikit doa pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sari nabiyyin walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikal Mulk ya Dalikal, innaka ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika syutonik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika nabarakal masir wa tub 'alaina birrahim. Hasbunallahu wa wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi saktumar wa najam minal fadl sabab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana innaka antal wahhab. Allahumma rizqna rizqan hasanan wasi'an halalan mubarakan rezekin. Allahumma basut alaina min barakatika wa rahmatika wa rizqika wa fadlika. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fangzilhu wa in kana fir'ati fakhrijuhu wa in kana qalilan fakasirhu wa in kana ba'idan faqarbuhu wa in kana usran fayzirhu ya mujibnatul du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad wa Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. 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 Ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Eko. Sama. Terima kasih Sama-sama. Ustaz, teman-teman. Oke. Ya. Tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.